Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan tentunya bersama dengan Rado Institute kita terus konsisten untuk melaksanakan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi berbasis dunia maya. Kali ini kita akan masuk praktikum based on paper sesi kedua. Kita akan bandingkan goodness.fit dengan optim. Nah, kita ulang sedikit. Pada sesi pertama kita telah bahas suatu tools atau package yang disebut dengan adequacy model yang intinya adalah untuk melaksanakan pemodelan peluang berbagai tujuan diantaranya estimasi parameter dengan menggunakan tools goodness.fit. Kita sudah lihat bagaimana menjalankannya, bagaimana mengaplikasikannya berdasarkan dari data dari suatu riset artikel. Nah, kali ini kita akan bandingkan dengan kebiasaan kita mengestimasi parameter menggunakan optim. Mana yang terbaik atau sama baik, ya nanti terakhir ujungnya terserah mana yang mau digunakan. Oke, kita coba lihat bandingkan. Kita buka R kita dulu. Oke, kita coba buka R kita. Nah, ini R kita. Nah, di R ini adalah yang pertama di data, tentu data. Dan ini adalah library adequacy model yang kita bahas sebelumnya. Untuk menggunakan goodness.fit untuk mengestimasi parameter, kita harus tahu dulu fungsi densitas, apa itu kumulatif, nilai awal, dan data. Nah, ini yang pertama adalah program untuk kumulatif. Yang kedua, program dari fungsi densitas. Dari fungsi densitas yang disebut dengan new alpha logarithm exponential distribution yang telah kita bahas pada bagian pertama. Silakan simak lagi sesi pertama. Nah, kita beri nama parameter A itu untuk yang pertama. Untuk output yang keempat, maksudnya kalau kita run, kita coba run. Nah, ini hasil parameter. Kalau kita panggil yang keempat, result new yang keempat, kalau kita panggil total dulu, kita panggil keseluruhan, hasilnya. Tapi kalau kita panggil yang keempat, dia hanya mengeluarkan parameter saja. Oke, yang keempat parameter saja. Untuk mengambil parameter A-nya, kita ambil yang satu. Nah, untuk parameter 2-nya kita ambil yang 2. Nah, ini yang dimaksud dari program kita. Nah, ini ada A, ada B. Nah, jelas ya? Dan kita akan gunakan parameter-parameter ini untuk menghasilkan fungsi densitas dan fungsi kumulatif. Langkah berikutnya kita menggunakan optim. Ingat optim kita buat dulu log likelihood-nya. Yang warna biru ini fungsi densitas yang seperti persamaan 18 pada riset artikel yang kita bahas. Itu dia tuh. Warna biru. Lalu kita gunakan optim untuk nilai awal 1 parameter 1 dan 2 1 parameter 2. Kita kasih nama AOP, A optim. Oke, untuk parameter 1 dan B optim untuk parameter 2. Lalu lakukan yang sama, dapatkan fungsi densitasnya, dapatkan kumulatifnya. Lalu kita coba bandingkan kumulatif plot dan density plot. Coba kita jalankan semuanya. Kita run dari awal, kita lihat perbandingannya. Oke. Oke, biarkan dia jalan. Oke. Nah, ini hasilnya yang warna merah, yang warna biru itu dengan adequacy model. Yang warna merah dengan optim. Ini kumulatif dengan optim dan ini. Nah, kalau Anda lihat hasilnya sama saja kan. Yang warna hijau itu dengan adequacy model density-nya. Yang warna merah itu dengan optim, by optim. Yang putus-putus di bawah itu kumulatif adequacy model, yang merah putus-putus kumulatif dengan optim. Jadi hasilnya sama saja. Kalau kita lihat parameternya, kalau kita ketik A dan B tadi dengan A dengan adequacy model, B adalah dengan adequacy model. Lalu AOP dengan optim dan BOP dengan optim. Hampir sama saja.
Yang A-nya kalau dengan adequacy model 0,39, kalau dengan optim 0,4. Nah, enggak berbeda ini. Yang B sama-sama 0,12, sama-sama 0,12. Jadi tidak ada yang aneh. Terserah, intinya kita mau menggunakan yang mana. Apakah kita ingin menggunakan optim atau kita mau menggunakan goodness.fit pada package adequacy model. Jadi kalau kita lihat sekali lagi dalam grafik sama saja, tidak ada beda. Sama persis. Oke, silakan nanti gunakan mana yang diinginkan karena kita sudah buktikan sama saja, optim dan goodness.fit. Optim tidak perlu diinstal paket, tapi kalau goodness.fit Anda perlu menginstal paket adequacy model. Oke, praktikumnya sangat menarik sekali. Pastikan selalu bersama Rado Institute, Anda akan mendapatkan kajian-kajian yang sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.